Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 98. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Feng Yu. Li Mingde sangat ingin menjual saham tetapi tidak berani membiarkan Fu Guangzheng melihat laporan keuangan mereka. Fu Guangzheng telah mempelajari situasi dan berdiskusi dengan ayahnya. Mereka bersedia menerima beberapa kerugian untuk saat ini. Jika perusahaan ini terus berkembang, dia bisa mendapatkan kembali investasinya dalam waktu 2 tahun dan menikmati keuntungannya setidaknya selama 10 tahun ke depan. Juga, dia akan lebih dekat dengan Feng Yu. Fu Rongjing dan Fu Guangzheng memandang serius hubungan mereka dengan Feng Yu. Fu Guangzheng dengan sengaja bertindak seperti sedang mengambil umpan, dan menginvestasikan 20 juta RMB untuk 16% saham di perusahaan. Dia sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Ini bukan sesuatu yang diharapkan Feng Yu. Dia tidak berharap Fu Guangzheng akan berinvestasi begitu banyak dan pemerintah kota akan memberinya begitu banyak saham. Tapi melihat lebih dekat, Siti tidak menderita kerugian. Apakah itu investasi Fu Guangzheng atau Feng Yu membeli perusahaan menggunakan teknologi, rasio kepemilikan saham mereka diturunkan. Di sisi lain, pemerintah kota telah mendapatkan teknologi canggih dan dana 20 juta RMB tanpa keluar 1 sen pun. Menurut para ahli di City, bahkan dengan 74% kepemilikan saham, keuntungan pemerintah kota akan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Juga, pemerintah masih merupakan pemegang saham utama, dan perusahaan masih harus membayar pajak. Perluasan pabrik juga akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Ini adalah tawaran besar bagi pemerintah kota. Fu Guangzheng telah menggunakan semua uangnya untuk investasi ini. Ayahnya telah memberinya 10 juta dolar Hong Kong, dan ibunya juga membantunya mengumpulkan uang. Jika bukan karena bantuan mereka, dia mungkin bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar mobil bekas itu. Sekarang, aset lancar pabrik memiliki lebih dari 30 juta RMB. Ini membuat Feng Yu sangat senang. 2 tahun mendatang, Feng Yu berniat untuk melakukan bisnis penjualan peralatan dan teknologi canggih Uni Soviet. Dia telah mengungkapkan beberapa informasi ini ke pabrik motor dan pabrik Fei. Dia sekarang menunggu mereka untuk menghubunginya. Setelah pesanan masuk, maka dia akan dapat bekerja dengan Kirilenko untuk mendapatkan keuntungan lagi. Selain itu, ia akan dapat meningkatkan standar teknologi China dan juga meninggalkan kesan yang baik pada para pemimpin. Adapun saat ini, Feng Yu akan membantu ayahnya mengelola pabrik pengolahan makanan. Sekarang, minyak goreng premium Taihua sangat populer di Provinsi Longjiang. Bahkan ada beberapa pertanyaan dari Provinsi Lin. Penjualan menjadi stabil. Sementara, produksinya sedikit lebih banyak daripada penjualan. Masih tidak perlu mengimpor mesin produksi baru. Setelah tahun baru, nilai mesin Uni Soviet akan turun lebih jauh. Jenis teknologi dan mesin ini akan tersedia. Gula diproduksi karena pakan ternak. Feng Yu tidak berharap mendapat banyak uang dari memproduksi gula. Feng Yu merasa bahwa yang paling menguntungkan adalah pakan ternak, lebih khusus, pakan babi. Populasi dan pendapatan Cina meningkat dengan cepat. Namun, pasokan kebutuhan sehari-hari, terutama produk sampingan pertanian masih belum dapat memenuhi permintaan. Ini karena fokus negara selama beberapa tahun terakhir adalah pengembangan industri. Meskipun situasinya tidak separah Uni Soviet, karena fokus pada perkembangan industri, pemerintah entah bagaimana mengabaikan pengembangan industri pertanian. Sekarang, jumlah pertanian meningkat, tetapi tidak banyak fokus pada produk pertanian. Misalnya, pasokan daging babi tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Orang-orang punya uang, tetapi mereka tidak dapat membeli daging babi. Penjualan daging babi di kota-kota juga bukan daging babi segar. Distrik tempat Feng Yu tinggal, memiliki peternakan ayam dan peternakan babi. Tetapi pertanian ini sedang berjuang. Tahun lalu, peternakan ayam telah ditutup. Distrik pertanian dan desa pertanian serupa, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa distrik pertanian lebih maju dan menggunakan lebih banyak mesin. Setiap orang yang tinggal di country dis akan memelihara beberapa hewan sendiri. Hampir setiap rumah tangga memelihara unggas, babi, sapi atau domba. Mereka akan membantai mereka selama tahun baru Imlek. Itulah alasan mengapa banyak yang mengatakan bahwa hidup di pertanian lebih baik daripada tinggal di kota. Peternakan ayam dan babi tidak memiliki cara untuk menjual kepada orang-orang di kabupaten karena setiap rumah tangga memelihara hewan mereka sendiri. Mereka memang mempertimbangkan menjual ke kota-kota, tetapi tidak mudah untuk mengatur saluran distribusi. Feng Yu ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ada grafik peringkat orang terkaya di Tiongkok, salah satu dari beberapa yang membuatnya pada grafik adalah dalam bisnis pakan babi.
Pada tahun 90-an, pakan babinya dijual di seluruh Tiongkok, dan dia mendapat untung dari itu. Feng Yu tidak berharap pabrik kecil ayahnya menjadi yang terbaik di Cina, tetapi setidaknya itu yang terbaik di Provinsi Longjiang atau yang terbaik di wilayah Timur Laut. Tentu saja, target saat ini adalah menjual persediaan gula. Feng Yu duduk bersama pemimpin Departemen Makanan Kota Bing untuk mendiskusikan penjualan produk-produk pabrik makanan Tai Hua di toko mereka. Ketua Zhou, Anda harus tahu seberapa populer produk kami. Sekarang kami menguasai 10% pangsa pasar Kota Bing, dan angka ini masih terus meningkat. Seharusnya mencapai 30% tahun depan. Saya yakin jika dikelola dengan baik, bisa mencapai di atas 50%. Feng Yu menggertak. Dengan tingkat produksi Tai Hua Factory saat ini dan untuk memasok barang ke berbagai toko di provinsi ini, mereka hampir tidak menempati 10% dari pasar Kota Bing. Penjualan di daerah lain tumbuh, dan pasokan tidak dapat dihentikan, atau itu akan mempengaruhi keuntungan mereka. Inilah saatnya bagi mereka untuk meningkatkan ekuitas merek mereka. Tapi popularitas minyak goreng Tai Hua Premium adalah ancaman bagi Departemen Makanan. Mereka tidak mengharapkan pabrik minyak kedelai kecil untuk merebut bagian dari pangsa pasar. Yang paling penting, Departemen Makanan menghadapi kesulitan baru-baru ini. Banyak orang, termasuk beberapa pemimpin, bertanya kepada mereka apakah minyak yang diekstraksi menggunakan proses pencucian aman untuk dikonsumsi. Sekarang ekonomi pasar, dan pemerintah mengizinkan pabrik-pabrik swasta untuk beroperasi, Departemen Makanan tidak dapat memerintahkan Feng Yu untuk berhenti menjual minyak itu atau mengubah metode produksi menjadi metode yang kurang produktif. Mereka juga tidak dapat mengubah proses pencucian saat ini kembali ke metode tradisional. Jadi, mereka menemukan cara untuk menghentikan koperasi dari menjual minyak premium ini dan menjualnya di toko mereka sendiri. Gagasan ini didukung oleh pemerintah kota. Namun, perwakilan dari pabrik Tai Hua adalah seorang remaja, dan dia ada di sini untuk bernegosiasi tentang hal ini. Pada usia ini, bukankah seharusnya dia sekolah? Kepala Zhou berpikir bahwa akan mudah menangani seorang remaja, tetapi dia salah. Bocah ini tidak hanya ingin toko-toko Departemen Makanan menjual gula dan masih ingin Departemen Makanan membantunya mempromosikan gula. Bagaimana Departemen Makanan dapat mendukung produk dari pabrik swasta kecil dan bukan produknya sendiri? Tetapi Feng Yu mengatakan bahwa jika mereka tidak setuju dengan kondisinya, dia tidak akan membiarkan toko makanan atau koperasi menjual produknya. Dia akan mendorong produknya ke toko-toko kecil itu. Lagi pula, semakin banyak toko kecil bermunculan di kota. Jumlah toko-toko kecil ini lebih banyak daripada toko-toko Departemen Makanan dan Koperasi. Kepala Zhou sekarang dalam posisi yang canggung. Di satu sisi, ia menginginkan hak untuk menjual minyak goreng premium Tai Hua, dan di sisi lain, ia tidak ingin menyetujui kondisi keras Feng Yu. Negosiasi ini terhenti. Bab 99. Direktur Feng, kami tidak akan melakukan promosi untuk gula Anda. Tidak ada ruang untuk membahas hal ini, tetapi kami akan menempatkan gula Anda bersama dengan minyak kedelai Anda, dan itu akan berada di tempat yang menarik di toko. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa saya berikan. Feng Yu melihat sikap tegas Zhou Kehua dan tahu bahwa tidak ada gunanya menawar lebih jauh. Lagi pula, dia masih memiliki slot WBA novel di koran dan stasiun TV. Penjualan gulanya tidak akan terlalu buruk. Feng Yu hanya ingin menandatangani kontrak 3 tahun dengan Departemen Makanan dan tidak lebih dari itu. Pada tahun 1993, departemen ini akan tidak ada lagi. Sebenarnya sejak tahun ini dan seterusnya, setelah pembukaan pasar makanan dan minyak, status Departemen Makanan telah menurun. Sekarang, Zhou Kehua memiliki banyak wewenang tetapi dalam waktu 2 tahun, ia akan dipindahkan ke departemen lain atau dipaksa untuk pindah ke posisi yang lebih santai. Tunggu, Direktur Feng, mengapa gula Anda sangat mahal? Tarif pemasok yang Anda berikan kepada kami hampir semahal harga eceran kami. Zhou Kehua melihat kontrak dan berkata, gula kami murni-murni, dan lebih manis. Juga, gula akan berada dalam paket. Kami tidak menjual dalam jumlah besar. Selanjutnya, gula ini diproduksi menggunakan teknik paling canggih dari Uni Soviet. Itu tidak akan mudah berubah warna atau menarik hama. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh gula yang diproduksi oleh departemen Anda. Di era ini, orang membeli gula secara longgar di kantong kertas kecil. Gula di toko-toko departemen makanan disimpan dalam kantong kertas besar. Jika mereka tidak menyimpan gula dengan benar, itu bisa menarik semut dengan mudah. Setelah orang membeli gula, mereka akan mentransfer ke botol kecil untuk menyimpannya. Gula juga mudah menguning. Ini tidak semenarik mengemas gula dalam kemasan kecil. Gula tidak seperti garam atau minyak goreng. Tidak ada yang menggunakan gula setiap hari. Kami juga memproduksi gula halus. Biayanya tidak setinggi itu.
Siapa yang akan membeli gula Anda ketika harganya sangat tinggi? Zhou Kehua merasa bahwa Feng Yu sedang bermain-main. Orang membeli produk termurah biasanya. Siapa yang akan membeli yang paling mahal? Kepala Zhou tidak perlu khawatir tentang ini. Anda hanya menjual sesuai dengan harga yang saya cantumkan. Jika penjualannya tidak bagus, Anda bisa mencari saya, atau Anda bisa menjadi penerima barang. Saya akan memberi Anda 2 sen untuk setiap paket yang terjual. Feng Yu menghela nafas dalam hatinya. Pola pikir lama berpikir bahwa tidak ada yang akan membeli barang-barang mahal. Tunggu 2 tahun lagi, orang kemudian, tidak akan membeli produk makanan jika mereka menjual dengan harga murah. Konsinyasi. Tidak, kami tidak akan melakukan pengiriman. Lalu mari kita lihat apakah gula Anda akan dijual dengan harga ini. Jika tidak ada yang membeli, maka Anda jangan salahkan saya jika saya tidak memesan lebih banyak gula ini. Baik, jika Anda tidak memiliki masalah dengan persyaratan ini, silakan tanda tangani. Feng Yu pergi dengan kontrak. Kepala Zhou menyalakan sebatang rokok dan tenggelam dalam pikirannya. Mengapa anak itu begitu percaya diri sehingga orang akan membeli gulanya? Bukankah itu gula halus biasa? Mengapa harganya jauh lebih tinggi? Feng Yu membuat panggilan telepon untuk memberitahu agensi surat kabar untuk merilis WBE novel gula. Itu masih WBE novel penjualan lunak. WBE novel ini akan berlanjut selama 2 minggu ke depan. Feng Yu percaya bahwa dengan pengetahuan masyarakat saat ini, mereka akan membeli gula. Juga, dengan bantuan WBE Novel TV, semua orang akan ingat Taihua Fine Sugar ini. Kontrak itu difotokopi ke beberapa lusin salinan, dan Feng Yu mengatur Wu Zigang dan sisanya ke daerah lain di provinsi itu. Koperasi masih lebih kecil dibandingkan dengan toko-toko departemen makanan. Orang-orang di kota lebih suka pergi ke toko-toko departemen makanan untuk membeli minyak atau beras. Feng Yu ingin departemen makanan daerah itu untuk melihat kontrak yang ditandatangani antara dia dan kota Bing. Dia kemudian akan menggunakan kondisi yang sama untuk menandatangani kontrak serupa dengan departemen makanan di wilayah tersebut. Ini akan membuat kebanyakan orang tahu tentang merek Taihua. Apa yang kamu di sini? Apakah ini hari libur? Feng Xingtai melihat Feng Yu di pabrik, dan dia tidak berperilaku seperti ayah lain, yang senang melihat putra mereka. Dia bertanya dengan marah, kamu bolos sekolah lagi. Ayah, jangan pukul aku dulu. Saya punya sesuatu yang penting. Sudahkah Anda berdiskusi dengan petugas Departemen Pertanian? Apakah peternakan babi membeli pakan ternak kita? Feng Yu menghindari tamparan Feng Xingtai dengan melompat mundur. Petugas telah setuju untuk mencobanya. Tetapi jumlahnya tidak akan besar. Lagi pula tidak banyak babi di peternakan babi. Apa yang akan kita lakukan dengan pakan ternak ini? Anda masih meminta saya untuk meningkatkan produksi. Juga, gula ditimbun di gudang. Kenapa kita tidak menjualnya ke pabrik permen untuk membuat permen? Ketika Feng Xingtai memikirkan gula, dia mulai khawatir. Orang lain menjual gula mereka dalam karung besar, dan ketika pelanggan mereka ingin membeli gula, mereka akan menimbang dan memasukkan gula ke dalam kantong plastik yang lebih kecil. Hanya putranya yang akan mengemas gula menjadi paket-paket kecil. Kemasan ini juga membutuhkan biaya. Sekarang semua gula masih tergeletak di gudang. Mereka bahkan akan merugi jika menjualnya ke pabrik permen. Feng Yu melambaikan kontrak, kamu lihat ini. Ini adalah saluran penjualan untuk gula. Saya sudah menyelesaikannya. Hubungi truk untuk pengiriman. Pabrik permen menginginkan gula kita. Mereka bisa bermimpi. Saluran penjualan diselesaikan. Itu keren. Ini segel Departemen Makanan Kota Bing. Akhirnya, saya bisa yakin. Jika tidak, uang yang diperoleh dari minyak kedelai akan digunakan untuk menutupi kerugian dari gula. Benar, bagaimana dengan pakan ternak? Tidak banyak orang di desa kami yang memelihara babi. Produksi 1 minggu dapat bertahan lebih dari sebulan. Ayah, apakah Anda memberitahu Departemen Pertanian bahwa kami ingin mengambil alih peternakan babi sebagai kontraktor? Kontrak kepalamu. Saya sudah sangat sibuk dengan pabrik, Anda ingin bekerja saya ke kuburan saya. Feng Xingtai sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Feng Yu. Tapi dia memperhatikan bahwa setelah Feng Yu menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia telah mundur 2 langkah darinya. Dia tidak bisa mencapai Feng Yu. Ayah, aku sudah berkali-kali memberitahumu. Bos yang baik tidak melakukan semuanya sendiri. Harus tahu cara menggunakan orang. Saya meminta Anda untuk beristirahat, tetapi Anda tidak mendengarkan. Kami dapat mempekerjakan 2 ahli dalam peternakan babi dari Stasiun Teknologi Pertanian. Kami punya pakan ternak sekarang. Jika babi kita bisa tumbuh lebih cepat, maka pakan ternak kita akan laris manis. Kamu berbicara omong kosong. Tidak perlu mengelola. Apakah Anda tahu betapa sulitnya memelihara babi? Ketika Anda masih muda, kami juga memelihara babi.
Apakah Anda tahu betapa melelahkannya itu? Jika babi jatuh sakit, Anda akan sangat sibuk sampai jatuh sakit juga. Kami akan mempekerjakan orang untuk merawat babi. Pekerjaan Anda di waktu berikutnya adalah minum teh, menonton TV, dan bermain mahjong setiap hari. Kadang-kadang, Anda dapat berjalan di sekitar pabrik, dan jika Anda bosan, Anda dapat menghitung uang Anda dalam buku tabungan Anda, jika tidak, kamu bisa pergi liburan bersamaku. China besar dan harus cukup bagi Anda berdua untuk melakukan tur beberapa tahun. Ketika Anda bosan dengan Cina, Anda bisa pergi ke luar negeri. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir tentang uang seumur hidupmu. Feng Yu mulai membujuk ayahnya. Nyah, ayahmu masih belum setua itu. Apa yang minum teh, menonton TV, dan bermain mahjong setiap hari? Membicarakan tentang dirimu sendiri. Anda harus belajar keras untuk masuk ke universitas yang bagus. Saya tidak berharap Anda menjadi seseorang yang hebat, tetapi Anda tidak boleh lebih buruk dari yang lain. Jangan khawatir, saya pasti akan masuk universitas. Saya bahkan dapat memasuki universitas terbaik di Beijing. Mari kita tidak membicarakan ini. Kami akan pergi dan mencari petugas Departemen Pertanian terlebih dahulu untuk menjadi kontraktor untuk peternakan babi. Kami bahkan mungkin akan tiba di saat Tahun Baru dan Tahun Baru Imlek. Feng Yu menyeret ayahnya untuk mencari petugas Departemen Pertanian. Ketika petugas mendengar bahwa Feng Xingtai sedang mencarinya, dia segera meletakkan pekerjaannya dan pergi untuk menyambutnya. Ini adalah pabrik swasta pertama di distrik itu, dan pabrik itu terkenal di seluruh provinsi. Pabrik ini dibangun selama waktunya di distrik, dan ini dianggap prestasinya. Mungkin tahun depan dia mungkin dipindahkan ke departemen lain dan menjadi pemimpin di sana. Anda ingin mengontrak peternakan babi? Old Feng, saya telah setuju atas nama peternakan babi untuk membeli pakan ternak Anda. Mengapa Anda mencoba memelihara babi sendiri? Petugas itu merasa aneh. Penjualan untuk pakan ternak tidak berjalan dengan baik, jadi mereka memutuskan untuk memelihara babi untuk mengkonsumsi pakan ternak mereka sendiri. Logika apa ini? Betul, petugas, kami tidak ingin mengontrak peternakan babi. Kami ingin membeli peternakan babi dan tanah di belakangnya. Tahun depan, kami ingin membangun peternakan babi yang lebih besar. Peternakan babi yang dimodernisasi. Feng Yu menggunakan pensil untuk melingkari sebidang tanah kosong di peta peternakan. Peternakan babi modern. Peternakan babi yang dimodernisasi. Mesin untuk memberi makan pakan ternak, air dan membersihkan kandang babi. Itu hanya akan membutuhkan beberapa orang untuk memelihara lebih dari 1000 babi. Feng Yu berkata dengan tegas. Bab 100. Peternakan babi modern yang disebutkan Feng Yu adalah sesuatu yang dia baca di koran di kehidupan sebelumnya. Dia tahu itu tidak terlalu rumit, tetapi investasi awalnya agak tinggi. Namun, jika skalanya signifikan, biayanya akan lebih rendah daripada menggunakan metode tradisional. Juga, membangun peternakan babi ini memiliki manfaat lain. Dia akan bisa mendapatkan perhatian dari para pemimpin dan setidaknya bisa muncul di stasiun TV provinsi. Ini jauh lebih baik daripada memasang WBA novel di koran. Adapun saluran distribusi, Feng Yu tidak khawatir. Beberapa tahun mendatang atau bahkan beberapa dekade ke depan, permintaan daging babi akan terus meningkat, dan tidak akan ada situasi di mana tidak ada yang mau membeli daging babi itu. Jika tidak ada seorang pun dari kabupaten yang ingin membeli daging babi, ia dapat menjualnya ke kota-kota. Jika tidak ada seorang pun di kota-kota yang menginginkan daging babi, ia dapat menjualnya ke provinsi Lin. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh. Jika Feng Yu mengontrak peternakan babi, maka itu akan berbeda. Begitu peternakan babi yang dimodernisasi didirikan dan keuntungan mulai masuk, akan ada orang yang akan iri dengan kesuksesannya. Bagaimana jika petugas saat ini dipindahkan dan petugas berikutnya ingin mengambil kembali pertanian? Hanya memetik buah yang sudah matang adalah keahlian beberapa pejabat pemerintah. Kontrak. Anda pikir pejabat pemerintah akan berbicara dengan Anda tentang kontrak? Berapa banyak yang akan Anda investasikan? Petugas memandang Feng Yu. Dia tahu bahwa anak ini, yang masih bersekolah di SMA, adalah orang yang membuat semua keputusan dalam keluarga. Setidaknya beberapa juta RMB pada fase awal. Hanya pembangunan kandang babi akan memakan biaya banyak. Namun, peternakan harus mampu menghasilkan setidaknya 2000 babi dalam setahun. Di masa depan, itu akan menghasilkan lebih dari 2000. Feng Yu mungkin tidak berinvestasi begitu banyak. Tetapi semakin dia berkata, semakin banyak departemen pertanian mau menjual. Feng Yu ingin memberitahu petugas bahwa peternakan akan menghasilkan 10.000 babi per tahun tetapi itu terlalu tidak praktis. 2.000 babi. Peternakan babi ini bisa dijual kepada Anda, tetapi saya perlu berdiskusi dengan orang lain untuk menentukan harganya. Tapi jangan khawatir, kami akan menjual pertanian kepada Anda.
Petugas berseri-seri dengan gembira. Ini adalah prestasi politik lain. Peternakan babi berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Babi terbanyak yang dapat diproduksi dalam setahun hanya sekitar 500. Sekarang, jumlah ini dikalikan beberapa kali. Feng Yu berkata, "Oh, iya. Awalnya, kami tidak mau membeli peternakan babi. Kami telah menyiapkan saluran penjualan untuk pakan ternak kami, tetapi wakil petugas pertanian Wen terus membujuk kami. Karena itulah kami mengambil keputusan ini." Feng Yu tahu bahwa ini adalah pencapaian politik yang hebat dan dia tidak bisa membiarkan petugas ini mendapatkan semua pujian. Setidaknya dia harus membiarkan Paman Wen mengambil bagian darinya. Wen Dongjun ingin menjadi pegawai negeri di masa depan, dan itu akan membantu jika ayahnya adalah seorang perwira tinggi. Selain itu, bahkan jika ayah Wen Dongjun dipromosikan menjadi hanya wakil wali kota, ia akan dapat banyak membantu Feng Yu. Petugas mengerti arti dasar Feng Yu dan tersenyum kepada Feng Yu. Wakil petugas Wen harus menjadi bagian dari proyek ini. Dia juga salah satu pemimpin di Departemen Pertanian. Departemen Pertanian berdiskusi sekitar 2 jam. Perhatian utama mereka adalah siapa yang akan bertanggung jawab atas ini dan berapa banyak untuk menjual peternakan babi dan tanah. Peternakan babi kehilangan uang setiap tahun, dan karena ada seseorang yang mau membelinya, maka mereka harus menjualnya dengan cepat. Hanya ada beberapa pekerja di pertanian. Mereka dapat ditransfer ke departemen lain. Sebelumnya, peternakan ayam kehilangan uang setiap tahun dan akhirnya ditutup. Pada akhirnya, sama seperti pabrik pengolahan makanan, peternakan babi ini akan berada di bawah kendali Wen De Guang. Ada orang lain yang ingin mengambil peran ini, tetapi petugas hanya mengatakan satu hal, mereka hanya membeli peternakan babi ini karena Wen De Guang. Wen De Guang segera tahu bahwa keluarga Feng yang membantunya. Bahkan jika orang lain cemburu, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena Wen De Guang dan Feng Xingtai adalah teman baik. Adapun masalah berapa banyak untuk menjual peternakan babi dan tanah, ada argumen. Ada beberapa yang mengatakan menjualnya berdasarkan harga pasar sekitar 300.000 RMB, ada yang ingin merujuk harga pabrik pengolahan makanan, 500.000 RMB dan bahkan ada seseorang yang mengatakan sejak keluarga Feng begitu kaya, maka mereka harus meminta lebih banyak. Setidaknya 1.300.000 RMB disarankan oleh Wen De Guang. Yang lain semua menginginkan lebih dari itu. Bahkan ada beberapa yang menanyai Wen De Guang apakah dia memberikan perlakuan khusus kepada keluarga Feng karena istrinya memiliki saham di pabrik Feng Xingtai. Wen De Guang hanya diam setelah itu. Bagaimanapun, dia adalah yang paling junior dan yang termuda di sana. Istrinya memang memiliki sebagian saham pabrik. Tapi apa yang salah dengan itu? Waktu itu, dia masih seorang kepala desa kecil. Akhirnya, wakil petugas pertanian yang menyarankan harga tertinggi ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Feng Xingtai, bersama dengan petugas pertanian. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang, mereka akan dapat menggunakannya untuk hal lain. Ini juga dianggap pencapaian politik. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Kata Feng Yu dan memandang wakil petugas seolah dia idiot. Orang ini berpikir bahwa seluruh keluarganya bodoh dan akan membayar apapun yang mereka minta. Itu hanya peternakan babi dan tanah. Lokasinya juga jauh dari sana, dan tidak ada yang tinggal di dekat situ. Namun mereka masih menginginkan harga setinggi itu. Dengan harga ini, mereka dapat membeli sebidang tanah di pinggiran kota Bing. Saya hanya akan menawarkan 500.000 RMB untuk sebidang tanah ini, termasuk peternakan babi, juga, saya memiliki kondisi. Anda harus memperbaiki jalan menuju pertanian. Tidak perlu jalan semen, tapi setidaknya jalan tanah. Jalan tidak dapat banjir saat hujan deras, dan lebarnya harus setidaknya cukup untuk 2 truk untuk berjalan berdampingan. Mustahil. Mengapa kami harus membantu Anda memperbaiki jalan? Anda ingin mendirikan peternakan babi, Anda harus memperbaikinya sendiri. Juga, 500.000 RMB terlalu rendah. Setidaknya 1,3 juta RMB, hanya peternakan babi saja yang bernilai 500.000 RMB. Wakil pejabat Su berteriak dan terus meminta lebih. Sangat. Karena peternakan babi sangat mahal, maka kita tidak mampu membelinya. Memperlakukan peternakan babi yang merugi sebagai harta, Anda bisa menyimpannya sendiri. Mari kita lupakan proyek ini. Perlakukan saja seolah-olah saya tidak menyebutkannya. Kami akan bergerak dulu. Sampai jumpa. Feng Yu dan Feng Xingtai berdiri. Feng Xingtai tidak ikut serta dalam negosiasi. Dia memiliki kepercayaan penuh pada putranya. Setelah mereka tiba di rumah, Feng Xingtai bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak membeli pertanian? Aku membeli. Lalu mengapa kamu mengatakan semua itu? Mereka tidak mengejar kita. Bagaimana Anda akan melanjutkan negosiasi? Kata Feng Xingtai. Ayah, tunggu saja dengan sabar. Mereka akan menghubungi kami,
dan jika saya tidak salah, orang yang akan datang kepada kami adalah Paman Wen. Feng Yu berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, para pemimpin di Departemen Pertanian mengadakan pertemuan. Wakil petugas Su masih bersikeras pada harga itu dan mengatakan bahwa keluarga Feng akhirnya akan menerimanya. Tapi sisanya tidak percaya padanya. Keluarga Feng kaya, tetapi mereka tidak bodoh. Anda menyebutkan 1 juta selama pertemuan, dan saat bernegosiasi, Anda memberitahu mereka 1,3 juta. Jika itu Anda, apakah Anda akan menerimanya? Jelas bahwa wakil petugas Su tidak cocok untuk melanjutkan negosiasi. Chief Officer juga seharusnya tidak menurunkan dirinya dan pergi ke rumah Feng Xingtai. Akhirnya, tugas ini ditugaskan untuk Wen De Guang. Semua orang berdiskusi sebentar dan memutuskan 800.000 RMB. Mereka merasa bahwa Feng Yu akan dapat menerima harga ini. Ini juga karena deputi pejabat Su yang ngotot. 800.000 RMB. Paman Wen, apakah mereka tahu apa yang dapat dilakukan 800.000 RMB? Apakah mereka tahu bahwa peternakan babi bahkan tidak bernilai 100.000 RMB? Anda dapat kembali dan memberitahu mereka bahwa saya akan hadir di rapat pagi departemen Anda untuk melakukan perhitungan untuk mereka. Kami akan meletakkan semuanya di atas meja dan berdiskusi. Wen De Guang menghela nafas. Dia juga tahu bahwa Feng Yu tidak akan menyetujuinya. Tetapi bagi Feng Yu untuk pergi ke pertemuan departemennya besok dan menjelaskan secara pribadi, sudah menyelamatkannya dari rasa malu. Nak, berapa harga kita membeli peternakan babi? Zhang Muhua bertanya kepada putranya karena penasaran. Bu, tidak banyak. Yang paling 500.000 RMB. Anda tidak menatap saya seperti ayah. Saya akan menunjukkan kepada Anda potensi peternakan babi, dan dalam 2-3 tahun, saya dapat menutup kembali investasi saya. Setelah itu, kita akan menikmati keuntungan setiap tahun. Dalam hati Feng Yu, bahkan jika investasi gagal, setelah pemerintah provinsi membangun jalan raya beberapa tahun kemudian, nilai sebidang tanah akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.